Halo, what's up everyone? Welcome back to YouNews Education. Seperti biasa, di video kali ini kita kembali hadir di program YouReaction, di mana program ini akan menampilkan beberapa video-video yang pastinya ini udah banyak berseliweran di sosial media dan tentu masih membahas seputar dengan ketenagakerjaan, kepegawaian, dan juga informasi-informasi yang bersifat edukatif lainnya. Dan untuk video kita kali ini, kita sesuai dengan janji Ana pada video sebelumnya. Kalau kalian nonton di video sebelumnya, pasti kalian tahu apa yang akan kita bahas hari ini. Tapi kalau kalian nggak tahu, coba tonton dulu video yang sebelumnya. Oke, jadi kita pada kesempatan kali ini bakal ngebahas satu langkah, satu step yang nggak boleh kalian skip sebelum kalian terjebak dalam satu istilah atau satu kata honorer. Jadi untuk menjelaskan langkah apa sih yang sebenarnya nggak boleh kita skip sebelum kita terjebak dengan satu kata honorer, yuk langsung aja kita tonton videonya. Buat kalian fresh grade lulusan pendidikan yang ingin jadi guru, dengarkan ini baik-baik. Dosen kalian kemungkinan besar nggak menjelaskan ini. Jenjang karir ke guru. Oke, sedikit disclaimer ya, bahwa ini akan membahas tentang tenaga honorer, khususnya bagi kalian yang backgroundnya itu atau latar belakangnya itu adalah alumni pendidikan, fresh graduate pendidikan, bukan yang tenaga teknis ataupun tenaga kesehatan. Ruang di Indonesia itu cuma ada dua. Kalian langsung jadi honorer atau kuliah lagi ke sekolah profesi. Saran terbaik saya, walaupun ada loker guru di dekat rumah kalian atau apapun loker gurunya, jangan sekali-sekali atau coba-coba melamar. Karena kalau kalian tidak punya sertifikasi, nasib kalian akan terjebak pada eksploitasi profesi. Nama lainnya honorer dan guru tidak tetap. Apa nanti bisa sejahtera? Ya bisa, cuman jelas lama dan lebih banyak nggak jelasnya. Mending kalian belajar dulu, bersaing dulu, setahun 2 tahun susah dulu nggak apa-apa di PPG Prajabatan. Entah itu gratis, entah itu mandiri. Karena nanti saat kalian sudah punya sertifikasi, value dan finansial kalian otomatis akan tertolong sejak awal. Saya tidak menyesatkan, sebab jenjang karir keguruan itu pada dasarnya ya harus sekolah profesi dulu. Dokter, arsitek, pengacara, notaris, dan profesi lainnya begitu. Itu sebabnya mereka ya dihargai, karena mereka paham cara kerja jenjang karirnya. Sekali lagi, jangan sampai terjebak pada tubuh honorer sejak awal, karena itu lebih mirip eksploitasi ketimbang menghargai sebuah profesi. Kalian nanti kalau sudah terjebak pada tubuh honorer, harapan kalian itu cuma satu, nunggu pengangkatan, nunggu kuota ini, nunggu kuota itu. Itu pun kalau kalian nggak punya sertifikasi, ya honor kalian kecil. Tapi kalau kalian punya sertifikasi, finansial dan value kalian akan naik. Itu poinnya di situ. Jadi gua harap ini benar-benar direnungkan sampai Oke, itu merupakan salah satu saran dari Alfian Bahri. Sebelum kalian benar-benar terjebak di satu kata itu, satu kata honorer yang ternyata nasibnya tuh sangat menyeramkan di Indonesia ya. Wong koyo ngene kok dipanding-pandingke. Ya ampun bang. Oke, kita lanjut ke next video. Nah gitu, kira-kira lulusan SPD tuh stepnya yang harus kayak gimana sih? Jadi kalau kalian jadi honorer, kalian harus dapetin Dapodik, NUPTK, tes ASN, ASN non sertifikasi juga, nunggu antrian, PPG dalam jabatan, ASN plus sertifikasi, baru deh kalian sejahtera. Tapi kalau kalian ikut PPG Prajabatan, abis kalian lulus langsung ikut PPG Prajabatan, mungkin kalian nanti bakalan dapet penempatan, itu berupa pengabdian selama kurang lebih 1-2 tahun, habis itu tes ASN, lalu juga jadi ASN, langsung dapat sertifikasi juga, otomatis sejahtera deh hidup kalian. Oh my god! Wow! Yang bener aja. Kita lanjut ke next video. Oke, pertanyaan selanjutnya, kuliah PPG itu berapa lama sampai lulus? Nah, oke, saya akan mencoba menjawab. Ana cepetin dulu ya speednya. Sebenarnya PPG itu ada dua, PPG dalam jabatan dan PPG prajabatan. Nah, apa itu PPG dalam jabatan? Nah, PPG dalam jabatan itu adalah PPG diperuntukkan untuk guru-guru yang sudah masuk namanya dalam Dapodik. Nah, sedangkan PPG prajabatan adalah PPG khusus untuk mahasiswa
yang baru saja lulus S1. Artinya apa? Fresh graduate. Nah, kemudian PPG Prajabatan juga itu ada yang dari jalur mandiri dan ada dari jalur beasiswa. Nah, jalur mandiri itu biasanya dibayar sendiri. Karena di sini saya adalah jalur beasiswa, jadi saya akan menjelaskan berapa lama kuliah saya pada jalur ini. Nah, untuk perkuliahannya sendiri, PPG Prajabatan dari Kemendikbud adalah itu 1 tahun. Jadi kuliahnya 1 tahun selama 2 semester. Akan tetapi setelah nanti perkuliahan 1 tahun akan ada pengabdian. Pengabdiannya itu 2 tahun. Nah, untuk penempatan pengabdian itu dari peraturan sendiri adalah tergantung domisili. Seperti itu. Kan mungkin bisa. Oh, jadi seperti itu. Nanti setelah kalian ikut kayak PBG, kayak semacam sekolah lagi, habis itu kalian bakalan mendapatkan sebuah lokasi atau tempat di mana kalian itu ngabdi di sana. Karena memang PBG ini memang standarnya nasional ya. Jadi ketika kalian nantinya udah diangkat jadi ASN, mau ditempatin dimanapun, kalian itu bakalan siap karena emang udah sesuai dengan standar nasional profesional guru gitu. Pengabdian itu diwajibkan atau tidak, Kak? Lalu apakah tempat pengabdian sudah ditempatkan? Iya, wajib itu selama 2 tahun. Karena itu juga buat menggembleng jiwa kalian, bagaimana kalian itu bisa menjadi tenaga pendidik yang profesional gitu. Dan itu basisnya bukan cuma lingkup daerah kalian, tapi juga udah lingkup nasional, guys. Buat kamu lulusan SPD yang masih bingung mau langsung aja. Nah, ini untuk skemanya hampir sama dengan video sebelumnya, cuman mungkin ada beberapa penjelasan dari Mbak Mia ini yang sedikit berbeda. Yuk kita dengerin dulu, tapi Ana mau cepetin dulu speednya biar nggak lama. Atau PPG Prajabatan. Gini, sini aku kasih paham ya. Jadi kalau misalnya kamu memilih langsung ngajar agar status kamu itu bisa langsung jadi guru, kamu itu akan terjebak ke dalam siklus yang seperti ini ya. Kita kan ingin kepada titik sejahtera ya, dimana guru itu dikatakan sejahtera, yaitu guru yang PPG ya. Bagaimana ketika kamu honorer bisa sejahtera? Ini siklusnya, kamu akan tunggu dapodik, tunggu keluar NUPTK, nunggu antrian administrasi PPG, kemudian ikut pretest PPG, itu bisa tahun ini atau tahun depannya lagi ya. Kalau lulus ya kan, lulus pun ngantri lagi untuk berkuliahnya. Jadi ada sistem ngantri. Nah, kalau lulus setelah PPG sudah selesai, lulus punya serdik, guru berserdik, maka sejahtera lah dia. Nah, siklus ini ya, ini gak bakalan bisa kamu selesaikan 2-5 tahun. Itu gak bakalan ya. Nah, ini prosesnya panjang banget gitu yang harus dilalui. Jadi ini bisa sampai 10 tahun, 12 tahun, atau bahkan 15 tahun, atau bahkan mau pensiun pun dia belum juga bersertifikasi seperti itu. Nah, ada 1,3 juta guru yang masih belum sertifikasi baik PNS maupun honorer. Kamu baru lulus SPD mau ikut siklus yang Nah, juga berhubungan dengan ini, kira-kira buat orang-orang atau tenaga pendidik nih yang udah terlanjur kecebur ke honorer, udah kadung masuk ke honorer, kira-kira gimana sih tipsnya dari kalian? Coba mungkin kalian ada yang punya tips biar cepet dapet dapodik, NUPTK juga, agar mereka tuh bisa langsung mengikuti PPG dalam jabatan gitu, biar pengabdiannya sebagai honorer tuh nggak terlalu lama-lama gitu, nggak sampai yang kayak kata Kak Mia tadi sampai 5-10 tahun atau bahkan 15 tahun, bahkan hampir dia udah pensiun, kan kasihan gitu. Mungkin silakan kalian bagi tipsnya di bawah. Kita sama-sama belajar di sini dan juga kita sama-sama berbagi di sini, berbagi kebermanfaatan juga bagi yang lain. ini, waduh. Nah, jadi kalau bisa yang baru-baru lulus SPD itu langsung ikut PPG Prajabatan. Kenapa seperti itu? Kamu itu susahnya itu setahun sampai 3 tahun aja kamu susahnya. Nah, kamu itu kuliah setahun PPG Prajabatan, itu ada namanya nanti penempatan, ya, penugasan kerja dari pihak Kemendikbud. Kemudian kamu bisa ikut seleksi ASN gitu. Nah, apakah pasti lulus ASN gitu? Bukan pasti lagi, tapi diprioritaskan kamu lulus karena udah punya sertifikat pendidik. Nah, makanya aku bilang susahnya itu setahun sampai 3 tahun aja, ya itulah pada tahapan kamu itu udah punya sertifikasi nih. Nah, tapi kamu kan perlu ada penempatan, kemudian juga ada seleksi ASN lagi gitu. Nah, setelah 3 tahun mungkin itu kamu udah sejahtera gitu. Ya, jadi kamu udah tergolong jadi guru berserdik, mungkin nanti udah ASN dengan umur yang masih muda, udah luar biasa gitu. Ya juga sih. Nah, kalau misalnya kamu tanya sekarang guru yang sejahtera itu yang gimana? Coba kamu lihat, guru yang bisa beli mobil, bisa beli tanah, rumah, bisa haji umroh, itu guru yang seperti apa? Ketinggian. Ya, guru yang sertifikasi,
gitu. Coba kamu tanyain di sekolah, misalnya ada guru yang pakai mobil, kamu tanyain deh, pasti rata-rata mereka yang udah sertifikasi gitu, yang udah punya tunjangan, dapat gaji tambahan lagi di luar gaji pokoknya, seperti itu. Nah, jadi aku ingin kita itu pada titik sejahtera untuk guru, apalagi guru-guru muda nanti untuk masa depan. Aku inginkan kalian juga sejahtera, jangan sampai. Nah, gimana tuh para guru tenaga honorer? Emang gak ngiler gitu punya mobil sendiri, beli rumah, beli tanah dan lain sebagainya, ketimbang kalian buat makan aja 1 bulan susah. Ya iyalah susah, 300.000, bayangin kita mau makan berapa tiap hari? 10.000. 10.000 itu pun emang bisa buat dibagi 3 gitu kan, kita makan sehari 3 kali atau sehari 2 kali ya lumrahnya. Jadi daripada kita lama-lama terjebak di lingkup honorer itu, mending yuk kita move on dari honorer, coba PPG Prajabatan atau yang udah kadung masuk ke honorer, silakan cepet-cepet kalian berusaha gimana caranya dapat dapodik, NUPTK biar kalian bisa ikut PPG dalam jabatan gitu. Oke, kita langsung aja ke next video. Nah, jadi ada yang nanyain, maksudnya PPG itu apaan sih? Soalnya Nah, pasti banyak dari kalian yang masih belum paham kan PPG itu seperti apa sih skemanya, detailnya tuh seperti apa. Di sini Kak Mia bakal ngejelasin, terutama bagi kalian yang belum terjebak di zona honorer atau yang udah masuk ke honorer pun, kalian mungkin masih ada beberapa yang belum tahu apa itu PPG. Jadi untuk lebih jelasnya kita tonton video ini. masih semester 4, jadi belum paham banget. Nah, aku jelasin di sini ya. Jadi PPG itu adalah pendidikan profesi guru yang diselenggarakan setelah kita menempuh S1. Jadi kita tamat S1 itu kalau misalnya ingin menjadi seorang guru yang profesional, maka kita harus lanjut ke PPG. Nah, tetapi PPG itu ada 2 jalur. Nah, yang pertama itu PPG dalam jabatan. Nah, yang kedua PPG prajabatan. Ya, jadi kalau PPG dalam jabatan itu adalah jalur untuk ketika kamu itu sudah jadi guru gitu. Sudah ada dapodik, sudah ada NUPTK, sudah ada minimal 2 tahun bekerja. Nah, itu kamu nggak daftar tapi kamu dipanggil untuk ikut tes. Nah, ketika kamu dapat panggilan, itu pakai sistem ngantri sih. Jadi kita berdasarkan kuota per tahunnya. Kalau misalnya kamu dipanggil, kamu berhak mengikuti tes pretest PPG dalam jabatan. Nah, kalau kamu lulus, ya alhamdulillah. Kalau nggak lulus, ya tunggu lagi tahun depan gitu seterusnya. Nah, tapi kalau misalnya PPG prajabatan, nah ini khusus untuk yang belum menjadi guru. Jadi belum terdaftar di dapodik, belum ada NUPTK gitu. Jadi lebih banyak yang masih fresh graduate, yang baru lulus nanti, sudah lulus S1 mau lanjut PPG langsung, silahkan tanpa pakai honor dulu gitu. Lebih banyak langsung PPG gitu, daripada kamu nanti honor dulu, nunggu lagi 2 tahun 3 tahun, baru lagi nunggu antrian 5 tahun berlalu gitu. Jadi lebih bagus yang baru lulus, maksimal umur daftar PPG prajabatan itu 32 tahun. Nah, tapi kalau dalam jabatan itu sampai 58 tahun pun bisa ikut PPG, itu PPG dalam jabatan. Oke. Nah, kemudian PPG prajabatan itu ya dari tahun 2022 itu sudah dapat beasiswa pendidikan, yaitu 17 juta untuk 2 semester. Jadi full beasiswa kecuali biaya hidup gitu ya. Kalau PPG dalam jabatan itu dia selama 2 sampai 4 bulan saja kuliahnya. Tapi kalau misalnya prajabatan dia hampir 1 tahun. Setelah kita kuliah selama 1 tahun, kita bekerja jadi guru gitu. Jadi auto dapat dapodik. Jadi emang gitu, emang sih kalau kalian tuh masuk PPG dalam jabatan itu emang lebih sebentar ya pendidikannya, cuman 3-4 bulan. Tapi masa nunggunya buat dapet NUPTK sama dapodik juga itu kalian yang lama, jadi kebuang waktunya tuh di situ. Tapi kalau kalian ikut sebelum kalian jadi honorer prajabatan mungkin 1 tahun plus pengabdian lagi 2 tahun, kayaknya lama sih kayak 3 tahun gitu. Tapi pas abisnya itu kalian emang udah bener-bener siap jadi tenaga pendidik yang profesional, tingkatnya tuh udah tingkat nasional lagi, bukan tingkat daerah kayak kalian mungkin cuman ngajar di sekolah-sekolah deket rumahnya atau gimana gitu, instansi-instansi yang memang kalian punya orang dalam tuh biasanya. Ya mending ikut PPG prajabatan sih bagi kalian yang masih belum masuk sebagai tenaga honorer. Kan tanpa harus kita honor dulu gitu. Itu untuk kedepannya kayak gitu sistematikanya. Kita S1 lulus baru PPG langsung. Tapi kita ya seleksi nasional kan gitu. Ada testingnya lagi, itu ada 3 tahap: administrasi, substantif, sama wawancara. Jadi seleksi nasional. Misalnya yang dibutuhkan tahun 2023
2023 ini kan mau dibuka nih bulan Mei sampai Juni 2023. Nah itu kuotanya 59.000 mahasiswa ya, insya Allah bakal dapat beasiswa. Nah makanya ikuti yang gelombang ketiga bagi kamu yang baru-baru lulus S1 ataupun yang umurnya itu masih di bawah 32 tahun, silahkan aja gitu ya. Kemudian bagi kamu yang masih honorer di sekolah tapi belum ada dapodiknya, mending ikut PPG Prajabatan deh, serius. Karena apa manfaatnya? Kamu dapat sertifikat pendidik. Nah, itu jadi buat kalian yang emang udah terlanjur jadi honorer tapi kalian belum dapat dapodik sama NUPTK, kalian bisa kok daftar tapi dengan ini yang beda, skema yang beda, bukan sebagai dalam jabatan tapi prajabatan gitu. Dan diingat jangan sampai umur kalian melebihi dari umur yang ditentukan di sini. Kata Kak Mia tuh 32 tahun ya maksimalnya kalau di prajabatan. Golden ticket loh gitu untuk kalian nanti tes ASN P3K, kemudian lulus PPG Prajabatan ini udah langsung dapat kerja gitu. Jadi kita nggak nunggu-nunggu lagi gitu ya. PPG ini juga nanti dapat tunjangan loh, tunjangan sertifikasi loh. Ini yang ditunggu-tunggu untuk kesejahteraan guru itu PPG gitu. Selain ASN, PPG. Kalau guru udah ASN, PPG, udahlah, udah sejahtera itu hidupnya gitu. Jadi kita kan ingin sejahtera. Bagaimana caranya agar jadi guru yang sejahtera? Yaitu PPG. Itu kuncinya ya. Jadi kalau udah PPG, insya Allah jalurnya itu ke ASN seperti itu ya. Karena masih banyak guru PNS pun belum juga PPG. Ini ada kesempatan buat kamu. Jadi ternyata masih ada juga guys ASN, udah jadi ASN nih PNS ataupun P3K yang ternyata belum PPG. Nah kira-kira kalau mereka tuh mau ikut PPG ketika mereka udah jadi ASN, itu ikut yang mana? Formasi yang mana? PPG Prajabatan kah atau PPG dalam jabatan kah? Ana nggak ngomong dia udah punya dapodik atau NUPTK ya, intinya pertanyaannya cuma sesimpel itu. Coba kalian jawab di kolom komentar di bawah gitu. Nah ini program terbaru dari tahun 2022, kebijakan baru, ada jaminan langsung dapat penugasan kerja. Itulah yang membedakan PPG Prajabatan yang dulu sama yang sekarang. Makanya nggak ada rekrut guru honor kan sekarang, karena yang dipersiapkan adalah untuk calon guru ke depan, untuk mengganti guru pensiun nantinya, itu adalah lulusan-lulusan PPG Prajabatan. PPG Prajabatan. Jadi sangat bermanfaat sekali ya. Jadi mudah-mudahan buat kalian yang tahun ini ikut seleksinya semangat, dan yang ingin berencana nantinya ketika lulus S1 mau PPG silakan ya, mudah-mudahan ada rezekinya semuanya. Semangat. Kalau kalian udah paham mengenai maksud PPG yang disampaikan oleh Kak Mia tadi, silahkan disimak baik-baik, dicatat untuk umurnya dan juga apa sih persyaratan PPG. Kayak tadi kita harus punya dapodik, terdaftar di dapodik sama NUPTK. Nah ini nih membahas tentang keuntungan lulus PPG Prajabatan. Yang Prajabatan ya diingat, bukan dalam jabatan. Kalau dalam jabatan berarti udah jelas kalian pernah kejebak sebelumnya. Oke, kuliah gratis beasiswa Kemendikbud 17 juta kalau yang dapat beasiswa. Yang kedua, memperoleh sertifikat pendidikan. Iya. Terus yang ketiga, memperoleh gelar tambahan GR sebagai guru profesional. Yang keempat, diakui sebagai guru profesional. Oke. Yang kelima, dapat penugasan kerja di satuan pendidikan sebagai bentuk pengabdian 2 tahun itu ya tadi. Kemudian juga nilai teknis CASN P3K sudah memperoleh skor maksimal 500. Jadi kalau kalian udah daftar di PPG Prajabatan, udah pasti kalian lolos di CASN. Bukan pasti sih, tapi kemungkinan lolosnya tuh lebih besar ketimbang nggak lolosnya. Karena di sini udah memperoleh skor maksimal 500 katanya. Memang diprioritasin di CASN nantinya. Kemudian mendapatkan tunjangan sertifikat guru dari pemerintah, yaitu 1 kali gaji pokok. Nah itu kan mendingan tuh daripada kalian cuma dapat gaji sebagai tenaga honorer 300 sampai 200 ribu, yang itu pun dibayar 2 bulan sekali, 3 bulan sekali ya kan. Terus yang selanjutnya berpeluang besar lulus ASN. Nah udah pasti ini masih berkesinambungan dengan poin yang ke-6. Oke, kita coba intip dulu kolom komentarnya. Bagaimana cara daftar PPG Prajabatan kakak? Mohon dijawab. Oke, mungkin teman-teman ada yang penasaran juga. Coba anak klik dulu komentar ini. Nah ini nih, ada di sini beberapa
alur pelaksanaan seleksi calon mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 katanya. Jadi tiap tahunnya tuh ada beberapa gelombang, silahkan kalian ikuti, dan buat informasinya itu kalian bisa akses langsung di situs resminya, yaitu kalau nggak salah ppg.kemdikbud.go.id, atau juga di Instagramnya yaitu di PPG Prajabatan gitulah kalau nggak salah. Ada kok beberapa situs resmi yang bisa kalian akses untuk informasi-informasi mengenai PPG ini. Yang tanya, Bang mending PPG atau S2? Ya PPG lah, gila apa? Kalau kalian nanti sudah PPG, kalian dapat sertifikasi, nilai dari sertifikasi kalian itu setara 1 kali gaji pokok. Jadi kalau kalian sudah dapat penempatan dan punya modal PPG, honor kalian itu dikali 2. Kalau kalian honor gaji pokoknya 3 juta, ya dikali 2 jadi 6 juta. Belum, kalau lagi kalian itu ngajarnya di sekolah kota atau negeri kota besar, pasti nanti dapat tukin, dapat ini, dapat itu. Ngapain S2? S2 jadi dosen. Kemarin dosen itu demo, gajinya dikit. Apalagi kalau di kampus-kampus yang kecil, yang memang kapitalismenya kuat, ya jelas dikit lah. Ngapain S2? Ya mending PPG. Itu gak usah ditawar aneh-aneh lah. Oke, iya, wajib ke Alfian Bahri. Kenapa enggak Gimana kalau menurut Hendra Brudi ini guys? ambil Coba PPG kita lihat dulu Pak? videonya. Nah, pertanyaan bagus nih guys. Oke, jadi aku jawab ya. Jadi waktu itu aku selesai kuliah tahun 2017 ya. Waktu itu 2017 dan aku memutuskan untuk langsung kerja, langsung mengajar. Aku beberapa kali pindah sekolah untuk kerja ngajar sampai pada akhirnya aku menemukan sekolah yang membuat saya nyaman dan di situ saya lumayan bertahan. Lalu alasannya kenapa nggak PPG dulu, kenapa langsung kerja? Oke, aku jawab dulu. Hidup itu adalah pilihan ya, dan di posisi kita itu berbeda dengan posisi orang lain. Jadi kita silakan memilih sesuai dengan posisi masing-masing dalam hidup. Waktu itu kan ceritanya baru selesai kuliah nih. Ceritanya baru selesai kuliah, mengeluarkan banyak dana untuk kuliah. Ini kan ceritanya. Saya waktu itu kepikiran kalau saya PPG lagi, saya pasti akan mengeluarkan dana lagi gitu loh. Padahal saya pengennya juga sudah menghasilkan agar saya bisa minimal mengurangi beban orang tua saya. Jadi saya memang memutuskan ya udah saya kerja dulu. Nanti kalau memang ada rezeki, ya udah coba daftar CPNS dulu. Saya betul-betul kayak menata dulu ya waktu itu. Jadi saya menata rencana-rencana saya kayak nanti daftar CPNS dulu. Nanti masalah PPG itu kalau sudah lulus PNS baru ikut PPG dan jam itu udah rencana saya dulu kan. Alhamdulillah sampai sekarang. Jadi memang waktu itu saya benar-benar ingin kayak saya nggak ngerepotin dulu nih orang tua saya karena saya masih punya adik yang juga berhak untuk disekolahkan dulu. Saya udah ceritanya selesai. S1 selesai udah, jangan egois ya. Kamu kerja dulu gitu. Terus ya udah, nanti kamu akan dapat pengalaman-pengalaman berharga, cerita-cerita berharga dari situ. Karena memang prosedur di hidup ini tuh banyak sekali sesuatu yang mengharuskan kita untuk, kamu harusnya begini, kamu harusnya begini. Tapi ingat, posisi kita itu yang menentukan dan hidup itu adalah pilihan. Jadi untuk teman-teman yang lagi di fase hidup yang dilema ya kan, harus memilih antara A dan B, silakan prioritaskan sesuai dengan posisi kalian di dalam hidup ini. Semoga pilihan-pilihan kalian membawa kalian ke sesuatu yang bisa bermanfaat bagi diri kalian dan orang lain. Salam. Amin. Oke, jadi gitu ya guys, balik lagi kepada diri kalian masing-masing, karena setiap orang punya life planningnya masing-masing dan itu juga tergantung dari background ekonominya juga. Kayak si Hendra Brudi ini lebih mementingkan kerja dulu karena masih memikirkan nasib keluarga dan juga adik-adiknya gitu, daripada harus ikut PPG yang udah belum jelas dapat beasiswa dan ngeluarin duit yang udah pastinya cukup lumayan banyak gitu. Dan ini sepertinya juga video penutup ya, video terakhir. Siti dari Kak Festinel. Serdik tidak langsung mencairkan tunjangan gaji pengabdian sesuai kontrak dengan Pemda, gak tahu berapa katanya. Masuk kategori umum. Ternyata masih ada beberapa pengalaman-pengalaman pahit yang juga di sini di-spill oleh Kak Festinel, bahwa ternyata ikut PPG itu nggak selalunya ngejamin ya guys, tapi ada beberapa emang kalau misal dipresentasekan tuh
mungkin lebih menjaminnya tuh 70%, sedangkan 30% juga ada berpeluang buruk atau berpeluang negatif ya guys. Karena namanya juga PPG, kalian juga masih ikut tes lagi nantinya untuk menjadi ASN dan juga ataupun P3K ataupun juga PNS. Jadi nggak selalunya ngejamin, cuman mungkin ini lebih prefer lah buat kalian, biar kalian tuh nggak ngebuang-buang waktu kalian secara sia-sia untuk menjadi tenaga honorer yang emang pendapatannya tuh nggak seberapa. Mending kalian ikut PPG, nge-upgrade pengetahuan, skill juga, hingga kalian tuh nantinya diakui sebagai tenaga pendidik yang profesional tingkat nasional gitu. Sehingga misal kalian tuh mau pindah domisili kemanapun, terus kalian itu mau daftar dimanapun, kualitas diri kalian sebagai tenaga pendidik tuh nggak perlu diraguin lagi, karena emang udah mengikuti standar nasional kalau kalian udah ngikutin PPG Prajabatan gitu. Oke, mungkin sekian dulu video kita kali ini. Untuk PPG itu mungkin menjadi salah satu alternatif ya buat kalian, agar kalian nggak salah langkah terjerumus ke kata tenaga honorer. Jadi tapi semuanya tuh balik lagi kepada life planning kalian masing-masing. Apakah kalian mampu atau kalian punya goals yang lain, punya target yang lain, silahkan, karena memang semuanya hidup adalah aturan kita. Jadi sekalipun ada saran gimana-gimana PPG ini lebih diprioritasin jadi ASN lah apa segala macam, tapi kalau kalian punya tujuan yang lain ya silahkan gitu. Mungkin sekian dulu ya video kita kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Dan buat teman-teman yang juga memberikan respon kepada video-video di sini, atau kalian juga punya pengalaman di PPG atau hendak berminat untuk mengikuti PPG nantinya di gelombang berikutnya, silahkan kalian tulis di kolom komentar seperti apa respon kalian dari masing-masing video yang udah kita tayangin tadi, dan juga tulis di kolom komentar video apa lagi yang bakalan kita react di minggu berikutnya. Oke, sekian dulu dari Ana, dan jangan lupa terus dukung kami dengan cara yang sangat mudah sekali. Tinggal klik tombol subscribe di bawah, klik juga komentarnya, silahkan ditulis apapun, dan jangan lupa juga share dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update video terbaru dari kami. Oke baik, sekian dulu, see you in the next video, bye bye.